Spanyol merupakan salah satu wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Islam untuk mengembangkan kekuasaan Islam ke wilayah tersebut. Spanyol merupakan tempat paling strategis bagi Eropa untuk menggali peradaban, karena dalam waktu yang relatif singkat, wilayah tersebut dapat menyaingi Baghdad yang kala itu merupakan pusat ilmu atau pusat studi pengetahuan. Daerah tersebut awal mulanya bernama Andalusia dikarenakan sebutan orang-orang Arab terhadap orang-orang Vandal atau bangsa Vandal yang menguasai daerah tersebut. Di dalam penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan besar Islam, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian, Tariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya yang lebih besar dan hasilnya yang lebih nyata. Pasukan Tariq bin Ziyad terdiri dari bangsa Barbar dan sebagian bangsa Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan Tariq kemudian berhasil mengalahkan Raja Roderick, dan kemenangan ini menjadi modal awal untuk menaklukkan kota-kota besar seperti Cordova, Toledo, Malaga, dan lain-lain. Secara politik, pemerintahan Islam di Spanyol atau Andalusia terbagi atas 6 periode. Periode pertama adalah kepemimpinan para wali atau gubernur dari tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Periode kedua adalah periode keamiran atau kepemimpinan keturunan Bani Umayyah dari tahun 755 Masehi sampai dengan 912 Masehi. Periode ketiga adalah kekhalifahan dari tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Yang keempat, Muluk Al-Tawaif dari tahun 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi. Kemudian periode kelima merupakan kekuasaan Murabitun dari tahun 1086 sampai dengan 1143 Masehi, dan Muwahhidun dari 1146 sampai dengan 1235 Masehi. Selanjutnya yang terakhir adalah Bani Al-Ahmar dari tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Kemudian kemunculan Bani Umayyah di Andalusia adalah secara spesifik dimulai dari lolosnya salah satu keturunan Bani Umayyah Damaskus, yaitu Abdurrahman dari kepungan Bani Abbasiyah, yang melakukan revolusi berdarah dan menumbangkan kekuasaan dinasti Umayyah yang telah berusia sekitar 90 tahun. Abdurrahman kemudian berhasil bersembunyi dari satu wilayah ke wilayah lain, mulai dari Palestina, Afrika Utara, hingga sampai ke wilayah Andalusia. Di antara kebijakan terkemuka Khalifah dinasti Umayyah di Andalusia, yang pertama, Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia memindahkan pemerintahan dari Toledo ke Cordova, serta menjadikan Cordova sebagai salah satu pusat studi ilmu pengetahuan. Khalifah Abdurrahman juga membangun saluran irigasi untuk keperluan pengairan bagi warga dan istana. Beliau juga membangun Masjid Agung Cordova. Kemudian selanjutnya, Khalifah Abdurrahman III yang bergelar Al-Khalifah An-Nasir Lidinillah. Beliau merupakan penguasa paling berpengaruh dan memerintah sangat lama, yaitu sekitar 49 tahun. Di antara kebijakannya adalah mencetak koin emas, membangun kota megah Az-Zahra, serta membangun jembatan Cordova. Kemudian selanjutnya adalah Khalifah Al-Hakam II. Di antara kebijakannya adalah salah satu kebijakan pentingnya adalah membangun Universitas Cordova dan universitas-universitas lain di Spanyol. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, dinasti Umayyah mundur disebabkan kepemimpinan yang tidak berintegritas. Khalifah Abdurrahman III dan Hakam II tidak meninggalkan kepemimpinan yang berkualitas bagi orang-orang yang setelah mereka, sehingga hanya muncul khalifah-khalifah yang tidak berintegritas dan bermoral rendah. Kemudian yang kedua, kehadiran kelas sosial baru yang bernama Muzarab, yang kemudian menciptakan kecemburuan sosial dan ekonomi. Muzarab disalahpahami sebagai salah satu upaya islamisasi oleh penguasa Umayyah, sehingga mengganggu stabilitas politik dan keagamaan di Spanyol. Kemudian selanjutnya, sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu, seperti tingginya arogansi bangsa Arab terhadap bangsa mu'alaf yang berasal dari pribumi Spanyol. Orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi setidaknya sampai dengan abad 10 Masehi. Mereka masih menggunakan istilah ibad atau mualladun kepada para mu'allaf
yang merupakan istilah yang merendahkan. Hal tersebut berakibat kelompok etnis non-Arab yang pada notabene adalah Muslim pribumi kemudian menggerogoti sosial ekonomi di negara tersebut yang menyebabkan kehancuran dan kerusakan di berbagai sendi-sendi sosial. Muluk al-Tawaif adalah raja-raja kelompok kecil. Kata Tawaif merupakan jamak dari Taifah yang berarti kelompok. Dalam bahasa Spanyol, Portugal, dan Inggris disebut juga Taifah adalah raja-raja dan amir-amir yang memerintah wilayah Islam di Spanyol dan Portugal. Setelah keruntuhan kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 1031, negara-negara Tawaif juga terbentuk pada pertengahan abad ke-12, yaitu saat kemunduran dinasti Murabitun di Iberia. Muluk al-Tawaif ini sering berstatus merdeka dan saling bersaing satu sama lain. Raja-raja ini amat lemah secara militer dan biasanya membayar upeti kepada kerajaan Kristen, terutama Castilla dan Leon, demi sebuah perlindungan. Kerajaan-kerajaan Tawaif cukup besar setelah keruntuhan kekhalifahan Cordoba, antara lain terletak di Sevilla, kerajaan paling dinamis dan menaklukkan tetangga-tetangganya sebelum datangnya Murabitun. Yang kedua ada Zaragoza, juga kerajaan yang kuat tetapi terhambat oleh kerajaan-kerajaan Kristen tetangganya di Pirenia. Yang kemudian ada Granada, selanjutnya ada Toledo yang dikalahkan oleh Castilla pada tahun 1085. Yang selanjutnya adalah Badajoz atau Batallaus. Yang terakhir ada Denia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang masa kekuasaan dinasti Al-Murabitun, yang mana dimulai dari 448 sampai 541 Hijriah atau bertepatan dengan 1056 sampai 1147 Masehi. Nah, perlu diketahui juga bahwa istilah Murabitun diambil dari kata ribat yang berarti suatu tempat peribadatan dan pengajian yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin, yang mana ia adalah seorang ulama besar bermazhab Maliki yang berasal dari Maroko Utara. Nah, pada tahun 1061 sampai 1106 Masehi, dinasti Murabitun mengalami kejayaan ketika di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin, yang kemudian memperluas kekuasaannya ke Fes, Tlemcen, Aljazair hingga pegunungan Kabiles. Kemudian pada tahun 1107 Masehi, Yusuf bin Tashfin wafat sehingga kegemilangan tersebut tidak berlangsung lama. Itu berlaku pada masa kejayaan dinasti Al-Murabitun. Kemudian masa kemunduran dinasti Al-Murabitun itu berawal dari tahun 1145 dan 1444, yang mana pada tahun tersebut terjadi pemberontakan 2 kali, dan pada waktu tersebut bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim, seorang pemimpin dari Al-Murabitun. Kemudian pada tahun 1146 gerakan Muwahhidun berhasil merebut kota Marques dari Al-Murabitun. Kemudian pada tahun 1147 Masehi, Muwahhidun berhasil melumpuhkan Muwahhidun dan juga sekaligus membunuh Ishaq bin Tashfin sebagai pemimpin dari dinasti Al-Murabitun. Almohad atau Muwahhidun adalah wangsa dinasti Berber 1133 sampai 1269 yang mematahkan kekuasaan Almoravid atau dinasti Murabitun sehingga menguasai hampir seluruh Afrika Utara. Dinasti ini menganut ajaran tauhid yang keras seperti yang diajarkan oleh Ibnu Tumar, kepercayaan pada Mahdi yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Pengikut Ibnu Tumar yang menggantikannya adalah Abdul Mukmin dari suku Zanata yang mengembangkan ajaran gurunya ke seluruh Atlas dan RIF atau Afrika Utara. Pada tahun 1147, dia berhasil menguasai daerah Almoravid, Aljazair, Tunisia, dan Tripolitania. Selama masa kekuasaan putra Abdul Mukmin, Abu Yakub Yusuf, kekuasaan Almohad meluas sampai ke Andalusia, Spanyol, di mana dia menetap di Seville. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Abu Yusuf Yakub Al-Mansur 1184 sampai 1000. Di masa kekuasaan Abu Yusuf Yakub Al-Mansur, dirinya mampu mengalahkan pasukan Raja Alfonso VIII
Raja Castile dalam pertempuran Alarcos 1195. Bahkan dirinya berhasil maju sampai ke Madrid dan Guadalajara. Kekuasaan Almohad masih bertahan di Andalusia setelah pasukan gabungan Kristen yang terdiri dari raja-raja Aragon, Navarra, dan Castile 1212 menimbulkan kerugian besar pada pasukan Muhammad An-Nasir 1199 sampai dengan 1213. Setelah Muhammad An-Nasir wafat, mulai tampak kemunduran di dalam kerajaan karena pemberontakan suku-suku dan perebutan kekuasaan di kalangan istana. Almohad berhasil mengembangkan kekuasaannya di Afrika Utara dan Andalusia karena ajaran Ibnu Tumar yang mengatur kehidupan agama, bidang sosial, politik, dan militer. Kemudian saya akan memaparkan tentang kemajuan dan kemunduran dinasti Muwahhidun. Kemajuan dinasti Muwahhidun salah satunya ada dua bidang, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi. Kemajuan dinasti Muwahhidun di dalam bidang politik yaitu telah mampu menguasai wilayah Kepulauan Atlantik sampai ke Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. Kemudian di dalam bidang ekonomi, dinasti Muwahhidun juga telah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa daerah di Italia. Kemudian di dalam bidang arsitektur, dinasti Muwahhidun banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen. Kemudian di dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, dinasti Muwahhidun juga telah mencapai titik kemajuannya, yaitu telah banyaknya melahirkan ilmuwan-ilmuwan dunia seperti Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan lain-lain. Kemudian kemunduran dinasti Muwahhidun. Setelah mengalami kekalahan selama 1 abad, dinasti Muwahhidun mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Kemunduran ini terasa setelah Muhammad An-Nasir wafat yang selanjutnya dipimpin oleh pimpinan yang lemah. Adapun faktor kemunduran dinasti Muwahhidun ini ada 4 faktor. Salah satunya adalah faktor perebutan tahta di kalangan keluarga dan faktor melemahnya kontrol terhadap penguasaan daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Ahmar. Menjelang abad ke-13 Masehi, kekuasaan Muslim Spanyol hanya meliputi wilayah selatan saja. Daerah ini hanya meliputi Granada yang dipimpin oleh Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Nasr yang mendirikan dinasti Ahmar. Nama dinasti ini diambil dari nama pemimpinnya yaitu Al-Amr. Al-Amr ini dikenal dengan julukan Al-Ghalib yang berarti sang pemenang. Al-Amr ini memerintah pada tahun 1232 sampai 1273 Masehi. Dinasti Ahmar ini merupakan kerajaan Islam terakhir di semenanjung Liberia saat itu. Dinasti ini berkuasa di Granada sekitar 2,5 abad tahun lamanya, di bawah ancaman penguasa kaum Kristen. Selanjutnya mengenai kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Bani Ahmar. Yang pertama dalam bidang arsitektur ditandai dengan adanya Istana Alhambra. Alhambra ini dibangun pada abad ke-11. Alhambra juga merupakan salah satu keberhasilan terbesar seni Islam perkotaan. Alhambra juga merupakan simbol kekuasaan dan keunggulan kerajaan. Yang kedua, bidang kesusastraan ditandai dengan adanya penyusunan dan penyuntingan dalam bidang persuratan. Yang ketiga, bidang kesenian dan kerajinan ditandai dengan adanya logam porselen dan pelapisan logam. Selanjutnya, bidang pendidikan dan intelektual ditandai dengan adanya Universitas Granada yang didirikan oleh Khalifah Bani Ahmar ke-7, Yusuf Ibnu Al-Hajjah. Selanjutnya mengenai kemunduran dan kehancuran dinasti Ahmar. Yang pertama, adanya kelemahan dari beberapa orang pemimpin Islam Granada, terutama pemimpinnya yang terakhir yaitu Abu Abdullah atau lebih dikenal dengan Abu Abdil, yang merupakan pengkhianat bagi umat Islam itu sendiri. Yang kedua, adanya perpecahan di kalangan keluarga pemerintahan Islam sendiri. Yang ketiga, persatuan tentara Kristen Spanyol. Persatuan ini ditandai dengan adanya pernikahan Ferdinand V di Castilla dan Isabella di Aragon. Selanjutnya, kebencian orang Kristen terhadap orang Islam sehingga mereka melakukan operasi menghalau orang Islam untuk keluar dari bumi Spanyol. Selanjutnya, terjadinya kesenangan nafsu duniawi, meninggalkan jihad fisabilillah, berkabung dalam kemaksiatan. Lalu menjadikan orang Kristen, Yahudi, dan orang musyrik itu sebagai pemimpin dan menyerahkan urusan kepada yang bukan. Selanjutnya, upaya kaum Kristen untuk menghilangkan jejak peradaban Islam. Yang pertama, membentuk gerakan Kristenisasi, di mana kaum muslimin dipaksa untuk masuk ke dalam agama Kristen. Yang kedua, membentuk gerakan mengusir kaum muslimin. Yang ketiga, membentuk Dewan Inkuisi. Dewan Inkuisi ini berfungsi
untuk mengadili dan memeriksa kaum muslimin yang mengaku Kristen namun diam-diam masuk Islam. Nah, kaum muslimin yang mengaku Kristen namun diam-diam masuk Islam ini akan dijebloskan ke dalam penjara dan akan diberikan siksaan yang sangat pedih.